Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang fungsi perubahan kompleks. Kita masuk ke bentuk eksponensialnya. Jadi selain bentuk umum sebuah bilangan kompleks itu x plus y gitu ya, itu pun bisa kita temukan bentuk yang lain dalam bentuk eksponensial, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana bentuknya. Jadi si z itu bisa kita tuliskan dalam bentuk r dikali cos theta plus i sin theta, dan si cos theta plus i sin theta-nya ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk e pangkat i theta kan gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan pembahasannya pada hasil kali dan perpangkatan dari bentuk eksponensial. Jadi cos theta ditambah i sin theta atau sama dengan e pangkat i theta itu bisa kita kalikan gitu ya. Maksudnya proses operasi perkaliannya itu adalah seperti layaknya kita mengalikan biasa gitu. Jadi dalam bentuk cos theta 1 plus i sin theta 1 dikalikan dengan cos theta 2 plus i sin theta 2 gitu. Jadi kita kalikan seperti biasa, kita dapatkan nanti cos theta 1, cos theta 2 dan seterusnya sampai I dikali sin theta 1 cos theta 2 ditambah sin theta 2 cos theta 1. Dan ini akan menjadi seperti ini. Ini sama saja dengan cos theta 1 plus theta 2, yang sebelah kanannya I sin theta 1 tambah theta 2. Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi dalam bentuk awalnya tinggal merubah tetanya saja kan. Jadi E pangkat I dikali theta 1 ditambah theta 2. Ini kan bentuk umum, bentuk awal ya. Bentuk awal dari E pangkat I theta. Nah, kemudian dalam bentuk eksponensial kita bisa mengalihkan juga si bilangan kompleks ini berdasarkan E pangkat I theta tadi. Kita dapatkan R1 dikali E pangkat I theta 1 dikali R2 dikali E pangkat I theta 2. Kan ini tinggal kita kalikan yang bersesuaian saja ya. R1 kali R2-nya gitu ya, modulus dengan modulus, kemudian E pangkat I theta 1 dikali E pangkat I theta 2. Ini pun bisa kita sederhanakan lagi kan. Kita dapatkan seperti ini. Jadi Z1 dikali Z2 itu sama dengan modulusnya dikalikan, kemudian tetanya dijumlahkan atau argumennya dijumlahkan. Sederhana ya. Lebih sederhana dari bentuk kompleks yang di awal. Hanya saja kita harus terbiasa dengan modulus dan argumen di sini ya. Kemudian kalau misalnya Z1 dan Z2-nya ini sama, kan sama saja kita menemukan bentuk perpangkatan ya, atau Z dikali Z gitu kan, karena sama. Jadi kita bisa dapatkan Z dikali Z itu sama dengan ini dikali ini juga kan sama ya. Nah, atau sama saja dengan R kuadrat dikali E pangkat I 2 theta. Karena theta ditambah theta kan gitu, jadi 2 theta. Nah, dari sini kita bisa tuliskan bentuk umumnya. Kita duga bahwa bentuk umumnya adalah seperti ini. Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali E pangkat I N theta. Ini kan berlaku untuk bilangan bulat. Bilangan bulat, kalau pangkat 2 jadinya ininya nanti pangkat 2 gitu ya. Kalau pangkatnya 3 berarti di sini ya pangkat 3 ini 3 theta dan seterusnya. Itu bisa kita buktikan dengan induksi.
pun sama dengan 0. 0 kalau kita substitusi dengan 0 berarti Z pangkat 0 kan 1, R pangkat 0 1 juga, E pangkat theta I 0 kali theta kan berarti E pangkat 0 kan berarti 1 juga. Jadi untuk 0 dan bilangan bulat positif itu berlaku. Bagaimana dengan bilangan bulat negatif gitu ya. Jadi N-nya apakah berlaku juga untuk bilangan bulat negatif? Nah, sebelum ke situ sebenarnya saya katakan dia akan berlaku. Nah, untuk melihatnya kita lihat dulu itu bisa kita buktikan juga dengan induksi ya. Tapi kita kita lihat dulu kok bisa muncul bilangan negatif gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan pendekatan dari sebuah inverse atau pembagian dua bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial. Jadi kalau kita punya Z1 dibagi Z2 gitu ya, kita anggap Z2 ini kan sebagai inverse dari Z2 ya, seper Z2 ini sebagai inverse dari Z2 kan gitu ya. Jadi Z1 per Z2 sama dengan ini bentuk umum bentuk eksponensial tadi. Kita dapatkan juga R1 per R2 dikali E pangkat I dikali theta 1 dikurangi theta 2. Jadi kalau tadi perkalian itu tetanya dijumlahkan, R-nya dikalikan, kalau pembagian bilangan kompleks ternyata R-nya dibagi, tetanya dikurangi kan gitu. Itu dibuat mudahnya seperti itu. Kemudian berarti inverse dari Z yang tak 0, jadi kita punya Z yang tidak 0, inverse-nya itu adalah Z pangkat min 1 sama dengan seper Z kan gitu ya. Nah, si 1 ini sama saja dengan 1 dikali E pangkat I dikali 0 gitu ya, tetanya 0. Ini kan hasilnya 1, kemudian Z-nya kita ubah menjadi seperti ini. Jadi R kali E pangkat I theta. Nah, ini kita dapatkan seper R E pangkat I dikali 0 min theta kan gitu ya. Berdasarkan yang ini tadi. Jadi kalau seper Z atau inverse dari Z itu ternyata kita dapatkan seperti ini. Nah, bagaimana dengan pangkat min 2? Berarti kan seper R kuadrat gitu ya. Nanti dapatnya kalau Z pangkat min 2 gitu ya. Kalau Z pangkat min 3 berarti seper R pangkat 3 kan gitu ya. Dan seterusnya. Nah, itu jadi untuk 0 dan positif dan bilangan bulat positif itu akan berlaku, dan ternyata untuk negatif juga berlaku. Jadi N di sini akan berlaku untuk semua bilangan bulat pada akhirnya gitu. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sebagai contoh misalnya saya punya bilangan kompleks Z sama dengan min 1 ditambah I pangkat 7. Nah, kita bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita cari argumennya dulu. Jadi argumen dari min 1 plus I itu berapa? Kita dapatkan akar 2 gitu ya. Masih ingat cara mencari argumen ya? Cari argumen melalui tangen ya. Tangen theta sama dengan Y per X gitu ya. Coba saya tuliskan juga di sini biar tidak lupa. Cuma mungkin agak jelek ya. Tangen theta itu sama dengan Y per X kan itu ya. Dimana kita tahu bahwa bilangan bilangan kompleks itu terdiri dari X sebagai realnya dan Y sebagai nilai imajinernya. Jadi dari sini nanti kita bisa dapatkan nilai tetanya. Nah, untuk kasus yang ini min 1 plus I itu berarti Y-nya 1, X-nya min 1 kan berarti 1 per min 1.
1 per min 1 itu kan berarti berada di X-nya min 1 ya. X-nya min 1, Y-nya positif. Berarti berada di kuadran 2. Berada di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 nilai tangan berapa yang nilainya min 1? Kan gitu ya. Nah, berarti kita dapatkan argumennya atau tetanya itu kan berarti 3 pi per 4 yang hasilnya min 1 ya, atau 135 derajat ya kalau dalam derajat ya. Nah, itu akan sama saja dengan 3 pi per 4. Nah, dari tetanya tahu, kemudian argumennya tahu, modulusnya tahu, tinggal kita masukkan ke rumus yang di awal bahwa min 1 plus I pangkat 7 itu sama dengan akar 2 dikali E pangkat I dikali theta. Tetanya 3 pi per 4. Kemudian dipangkatkan 7. Nah, dari rumus yang tadi kita dapatkan seperti ini. Masing-masing kita pangkatkan 7. Kemudian kita selesaikan satu-satu, sebelah kiri dan sebelah kanannya. Sebelah kiri kita dapatkan ini 2 pangkat 3 dikali akar 2 ya. Karena akar 2 kuadrat itu kan jadi 2 ya. Di sini kan ada, kalau kita ambil 6 saja berarti 2 pangkat 3 kan gitu ya. Sisa akar 2-nya 1. Jadi 2 pangkat 3 dikali akar 2. Kemudian yang ini kita dapatkan 7 kali 3 21 pi per 4 gitu ya. Nah, ini operasi biasa sih ya. Ini dari sini kita dapatkan 20 pi per 4, kita pecah. Kemudian 20 pi per 4 ini kan 5 ya. Jadi 5 pi. Yang ini tetap. Jadi kita dapatkan seperti ini. 5 pi. Ini pi per 4. Yang ini E pangkat I 5 pi itu kan nilainya min 1 ya. Jadi kalau ganjil ini nilainya min 1, kalau genap nilainya 1. Jadi min 1 kali 2 pangkat 3 min 8. Yang ini sama dengan 1 plus I. Akar 2 ini sama dengan 1 plus I. Oke. Dari mana? Dari sini. Akar 2E pangkat I pi per 4 itu kan bisa kita tulis seperti ini ya. Bentuk E-nya kita kembalikan ke dalam cos theta plus I sin theta. Jadi kita dapatkan cos pi per 4 tambah I sin pi per 4. Kita lanjutkan, cos pi per 4 itu adalah setengah akar 2 atau seper akar 2. Yang sin juga sama. Tinggal kita kalikan saja. Akar 2-nya coret gitu ya. Jadi 1 plus I. Nah, jadi kita dapatkan bahwa akar 2E pangkat I pi per 4 itu sama dengan 1 plus I. Jadi Z sama dengan min 1 plus I pangkat 7 itu sama saja dengan min 8 dikali 1 plus I gitu. Atau min 8 plus min 8I lah gitu ya. Oke. Contoh yang lain misalnya untuk Z sama dengan cos theta plus I sin theta kuadrat. Nah, ini kan bentuk kuadrat ya. Bisa kita kalikan seperti biasa gitu ya. Cos dikali cos, kemudian I sin dikali I sin, kemudian cos kali I sin dikali cos itu. Atau kita ubah dulu ke dalam bentuk E biar lebih sederhana. Jadi kita tahu bahwa E pangkat I theta itu sama dengan cos theta plus I sin theta. Berarti ini sama saja dengan E pangkat I theta dikuadratkan. Nah, ini tinggal dipangkatkan biasa jadi E pangkat I 2 theta. Kita kembalikan lagi ke bentuk cosnya. Jadi berdasarkan ini ya. Jadi kalau di sini theta, maka di sini juga theta.
Berarti kalau 2 theta, maka di sini juga 2 theta, di sini 2 theta. Nah, ini bentuknya seperti ini. Atau yang seperti cara yang tadi yang lain, kita kalikan seperti biasa kan, kita dapatkan seperti ini. Setelah kita kalikan dapatnya seperti ini. Yang sebelah kiri ini dari cos kuadrat min sin kuadrat itu sama dengan cos 2 theta. Yang sebelah kanan 2 sin theta cos theta sama dengan sin 2 theta. Sama nilainya ya. Boleh terserah mau pakai cara yang ini boleh, pakai cara yang bawah boleh. Kemudian setelah kita bisa mengalihkan dua buah bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial dan melakukan pembagiannya, maka bagaimana dengan nilai argumennya gitu ya. Untuk menentukan argumennya, kita bisa lihat dari bentuk awalnya ini Z1 kali Z2 modulus dikali E pangkat I dikali argumen ya. Nah, argumennya kan berarti ini ya. Theta 1 ditambah theta 2. Kalau pembagian berarti argumennya theta 1 dikurangi theta 2 kan gitu. Atau argumen Z1 Z2-nya sama dengan ini. Ini sama saja dengan menjumlahkan masing-masing argumen. Jadi theta 1 itu kan argumen Z1 ini ya, theta 1. Theta 2 itu argumen dari Z2. Berarti argumen Z1 tambah argumen Z2. Jadi argumen dari perkalian dua buah bilangan kompleks itu sama saja dengan menjumlahkan argumen masing-masing. Demikian pula dengan pembagian. Argumen dari sebuah pembagian bilangan kompleks itu sama dengan theta 1 dikurangi theta 2 gitu. Atau argumen dari Z1 dikurangi argumen dari Z2 gitu. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Oke ya. Kemudian contoh yang lain. Misalnya kita punya Z1 sama dengan min 1 dan Z2 sama dengan I. Maka tentukan argumen utama dari Z1 dan Z2. Dari Z1 dikali Z2, maaf. Nah, ini bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita cari dulu masing-masing argumen dari Z1 dan Z2. Argumen dari Z1 kita dapatkan pi. Argumen dari Z2 kita dapatkan pi per 2. Maka untuk menentukan argumen dari Z1 kali Z2 kita pakai rumus yang tadi. Nah, dapatlah pi plus pi per 2 sama dengan 3pi per 2. Namun sayang bahwa nilai ini bukanlah nilai argumen utama. Karena argumen utama itu berada pada rentang pi sampai negatif pi. Sehingga untuk mendapatkan argumen utama dari Z1 dan Z2, dari Z1 kali Z2, nilai argumen ini harus kita kurangkan dengan 2pi atau 2np kan gitu ya. Supaya kita dapatkan nilai yang berada pada rentang pi dan negatif pi. Maka ini kita kurangkan dengan 2pi, dapatlah negatif pi per 2 gitu. Jadi argumen utama dari Z1 Z2-nya adalah negatif pi per 2. Dengan cara yang lain akan didapatkan pula hasil yang sama. Jadi kita kalikan saja dulu Z-nya gitu ya. Z-nya kita kalikan dulu, dapatlah min I, baru kita cari argumennya. Nah, dari situ kita dapatkan argumennya adalah pi per 2 juga. Karena nilai ini kan berarti nilai realnya 0 dan nilai imajinernya adalah min 1. Tangen min 1 per 0 berarti dia berada di kuadran 0 min 1 ya. 0 min 1 berada di garis atau sumbu X negatif kan, sumbu X sebelah bawah, sumbu Y sebelah bawah, sumbu Y negatif. Nah, di situ sudutnya adalah pi per 2 cuma ke bawah kan gitu ya. Jadi negatif pi per 2 searah jarum jam. Atau kalau misalnya mau berlawanan jarum jam kan kita dapat tadi
3pi per 2 ya. 3pi per 2 ya. Kalau kita gambarkan seperti ini mungkin ya. Kan gini ya. Nah, berada di sini nih. Min I itu di sini. Berarti kalau kita mau berlawanan jarum jam kan begini ya. Nah, ini sudutnya kan 3pi per 2. Tapi karena dia tidak berada di rentang ini, supaya kita menemukan nilai yang berada pada rentang ini, kita harus jalan bawah kan gitu istilahnya ya. Lewat sini nih. Nah, berarti harus searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti nilainya negatif. Nah, kita dapatlah negatif pi per 2 gitu. Oke. Kemudian contoh yang lain misalnya kita punya nilai Z-nya ini I per min 1 min I. Ini kan bukan bentuk umum bilangan kompleks ya. Berarti harus kita buat dalam bentuk umumnya dulu. Sama, bisa kita kerjakan dalam dua cara. Pertama pakai rumus yang tadi, atau kita ubah dulu Z ini menjadi bentuk umum sebuah bilangan kompleks, yaitu X plus YI gitu ya. Cara yang pertama, kita pakai rumus yang tadi, kita cari dulu masing-masing argumennya. Jadi katakanlah yang atas ini ZI, yang bawah ini yang atas ini Z1, yang bawah Z2 gitu. Argumen dari Z1 sama dengan ini pi per 2. Argumen dari Z2 sama dengan min 3 pi per 4. Jadi untuk menemukan argumen dari Z1 per Z2 itu tinggal kita kurangkan saja. Dapatlah 5 pi per 4. Lagi-lagi sangat disayangkan bahwa nilainya tidak berada pada rentang pi dan negatif pi. Maka kita harus kurangkan lagi dengan 2pi. Dari situ barulah kita dapatkan min 3 pi per 4. Maka argumen utama dari Z1 per Z2 ini adalah min atau negatif 3 pi per 4. Cara yang lain seperti tadi, ini bisa kita ubah dulu bentuk Z1 per Z2 nya ke dalam bentuk umum. Ini kan kita kalau bentuknya seperti ini kita nggak tahu nilai realnya yang mana, nilai imajinernya yang mana. Maka harus kita kalikan dengan konjugat. Kalikan konjugat supaya yang di bawahnya ini penyebutnya menjadi bilangan real ya. Nah, dapatlah seperti ini, min 1 min I per 2 atau min 1 per 2 plus min 1 per 2 I. Nah kan kalau bentuknya seperti ini kan kita bisa lihat nilai realnya min 1 per 2, imajinernya min 1 per 2, artinya nilainya sama. Berarti untuk menentukan argumennya dengan cara yang seperti tadi, tangan theta sama dengan Y per X. Berarti kan tangan tetanya sama dengan 1, cuman Y-nya dia negatif, X-nya negatif. Berarti dia berada pada kuadran 3 ya. Pada kuadran 3. Pada kuadran 3 nilainya 1. Nah, tangan berapa yang nilainya 1 berada pada kuadran 3 kan gitu. Berarti nilainya adalah negatif 3 pi per 4 atau negatif kalau ke bawah gitu ya. Seperti tadi kita bayangkan di diagram Cartesius, skala lewat bawah kan gitu ya. Berarti negatif 135 derajat gitu. Atau negatif 3 pi per 4 gitu, kalau dalam bentuk radian ya. Nah, seperti itu. Oke. Di sini saya tinggalkan beberapa soal untuk latihan. Silakan dikerjakan, dicoba sebisa mungkin. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Jadi kalau sudah paham dengan melihat, untuk menambah pemahamannya kita harus paham juga dalam mengerjakannya. Jadi jangan cuma paham dalam melihat, tapi bingung saat mengerjakan. Jadi supaya tidak bingung ketika mengerjakan, maka setelah paham
melihat, harus mencoba untuk paham dalam mengerjakan. Dicoba ya. Kita tutup pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.